Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Weni di sini dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Bersambung dari yang minggu kemarin, Ibu sudah memberikan video tentang menulis huruf hijaiyah A dan B. Sekarang kita lanjut ke yang C, menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Menulis huruf hijaiyah secara bersambung dibagi menjadi 3, yaitu pertama, huruf-huruf yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk tunggal awal, tengah, dan akhir. Jumlahnya ada 22 huruf. Anak ibu, ada yang sudah tahu hurufnya apa saja? Ya. Berikut ini hurufnya. Ada huruf ba, ta, tha, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada beberapa contoh dari huruf tunggal, awal, tengah, dan akhir. Di sini ada huruf sin. Bentuk awalnya seperti ini. Bentuk tengahnya dan bentuk akhirnya. Contohnya sa, si, su. Kemudian di sini ada huruf shin. Bentuk awalnya seperti ini, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Contohnya ada sya, shi, shu. Kalian bisa lihat di buku Al-Quran hadisnya. Ada juga contohnya di buku kalian. Contoh yang lain ada huruf fa. Awalnya seperti ini, bentuk tengahnya seperti ini, dan bentuk akhirnya seperti ini, yaitu fa, fi, fu. Ada huruf ain. Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhirnya. Contohnya a, i, u. Selanjutnya, yang kedua, huruf-huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk berupa bentuk tunggal dan akhir berjumlah 8 huruf, yaitu sebelumnya anak ibu sudah tahu hurufnya? Iya, hurufnya ada alif, dal, zal, ro, zai, lam alif, ta marbutoh. Di mana huruf yang tidak dapat menyambung huruf sesudahnya. Namun huruf-huruf tersebut dapat disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Ya, di sini ada huruf tunggalnya, misalnya alif, kemudian bentuk akhirnya sama. Bentuk akhir dan bentuk awalnya sama. Huruf dal, kemudian huruf akhirnya juga sama. Huruf za di awal, di tengah, dan di akhir. Ada lagi di sini contoh huruf waw. Di awal, di tengah, dan di akhirnya sama. Selanjutnya yang ketiga, huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya bentuk tunggal, yaitu adalah hamzah. Di mana hamzah bisa ditulis dengan tanda seperti ini, disebut tanda apostrof. Fungsi tanda apostrof sebagai pengganti huruf hamzah. Selanjutnya yang D, menulis kata secara bersambung. 1. Bentuk awal. Ya, contohnya sama. Huruf ba seperti ini,
jika disambung menjadi batola. Contoh yang lain ada balada. Kedua, di sini ada huruf ta, bentuk awalnya seperti ini. Jika disambung menjadi taroka. Kemudian ta'aba. Di sini ada huruf jim. Jika di awalnya seperti ini, kemudian ja'ala, jaroda. Itu adalah bentuk awal. Contoh selanjutnya yang kedua adalah bentuk tengah. Di sini Ibu ambil contoh huruf shod. Seperti ini shotnya kalau di tengah. Jika disambung menjadi basoro, kemudian fasola. Ada huruf to. Jika disambung batoro, kemudian atosa. Dan ada huruf a. Jika disambung di tengah menjadi fa'ala, ada qa'ada. Anak ibu perhatikan di buku kalian juga ada contoh-contohnya biar lebih bisa dipahami. Selanjutnya yang ketiga bentuk akhir. Di sini ibu ambil contoh huruf qaf. Jika disambung menjadi qosaqo, kemudian falaqo. Selanjutnya ada huruf mim. Jika disambung kolama dan salama. Di sini bentuk akhirnya ada huruf h. Contohnya safaha. Kemudian sabaha. Selanjutnya di sini ibu ada contoh huruf yang memiliki bentuk tunggal dan akhir. Yang pertama bentuk tunggal. Ya, ibu ambil contoh di sini ada huruf alif. Bentuk tunggalnya jika disambung menjadi amala, kemudian ada akhoza. Selanjutnya huruf dal. Di sini ada dakhola, kemudian darosa. Selanjutnya ada huruf zal, bentuk tunggalnya. Jika disambung menjadi zalika, zakaro. Oke, itu adalah bentuk tunggal. Kemudian selanjutnya adalah bentuk akhir. Di sini ibu ambil contoh huruf zai. Jika di akhir menjadi jaza, kemudian kanzun. Selanjutnya ada huruf waw. Jika di akhir menjadi huwa dan lahun. Selanjutnya ada lam alif. Ibu ambil contoh halalan dan qabilan. Itu adalah bentuk akhirnya. Selanjutnya huruf yang berbentuk tunggal adalah hamzah. Pertama, di mana huruf hamzah bertanda fathah ditulis menumpang pada huruf alif. Kedua, di mana huruf hamzah bertanda kasroh ditulis menumpang pada huruf ya tanpa titik. Ketiga, di mana huruf hamzah bertanda dhamma ditulis menumpang pada huruf waw. Kita lihat contoh berikut. Ini yang pertama ada alif, dia menumpang di huruf alif hamzahnya. Ada amada, kemudian khoza'a. Hamzah menumpang di huruf iya tanpa titik. Contoh, naima, ulaika,
Kemudian yang ketiga, hamzah menumpang di huruf waw. Contohnya la'udha. Kemudian sa'uro. Sampai di sini anak ibu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu paham dan mengerti. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.